أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berhadir kembali pada pagi hari ini yang mana mudah-mudahan dengan kita berhadir di tempat ini adalah salah satu daripada bukti kita mensyukuri akan segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat waktu, dan mudah-mudahan Allah telah tambah daripada berkah nikmat yang Ia berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah berikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan semoga pula kita barataan dipanjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Masih bab yang ke-8, adab-adab atau cara-cara keluar rumah, khususnya hendak ke masjid. Sampai dalam kurung perhatian. Perhatian yang pertama, waspada artinya. Yang pertama, apa perhatian kita sebelum keluar rumah? Hujar silin, periksalah dapur, kompor, dan pintu-pintu jendela rumah. Supaya apa? Supaya aman dan tenang hati di dalam ibadah. Jadi kita ketika keluar rumah, baik khususnya ke masjid atau ke tempat ibadah umum kemanapun kita kelak, itu yasin supaya kita ini aman, supaya kita ini aman dan tenang hati di dalam ibadah. Jadi kita ini perlu juga dalam ibadah itu tenang hati lah. Itu yang pertama adalah. Jadi kita cari cara supaya ibadah itu kita merasa tenang, jangan merasa gelisah. Kenapa? Karena gelisah dalam ibadah tentunya ada khusyuk. Sembahyangnya misalnya ada nang diganang-ganang, iya nang capek banget. Kenapa gerang? Tadi itu jadi pemandangan pemasakan banget. Dia orang tuntung-tuntung bamasak dahulu. Ini tahu aja malam harinya jangan bermasakan dulu, hanya sembahyang ini kada. Iya tadi sembahyangnya kada tanam. Tinggi lah. Kenapa gerang? Karena tadi banyak gawian nang balon tuntung. Nah jadi kada apa, garis besarnya apa? Cari ibadah itu supaya nyaman. Di antara nyaman tuh di antaranya supaya jangan banyak pikiran gitu lah. Nah, tinggi semuanya kita juga nyaman kada ibadah modelnya dicampur-campur. Ya banyak pikiran jadinya. Nah, kayak menuntut ilmu nih, yang kawa konsentrasi, yang lagi belajar, ya konsentrasi menuntut ilmu. Nah, pengarangnya tanang berarti hati ngarannya. Ya ada. Nah, ini. Jadi cari-cari apalagi kita mengkawa ibadah tuh tanang lawan nyaman. Ya, ibadah tuh mengkawa tanang lawannya nyaman, nyaman beribadah. Ya ada tanang beribadah itu dicari tak. Inggih. Ya nang aman apa nang nyaman itu misalnya leh kita sembahyang
sembahyang itu dicari misalnya sajadahnya nang nyaman sajadahnya. Ya leh. Kalau apa jadi kita yang penting hatinya nyaman cari nyamannya dulu. Ya leh ini kada melihat sajadahnya aja sembarangan. Buntus sudah bakas selingkuh tuh buntus sudah. Kayaknya larang banget tuh kan ada. Nah, ya lo apa jadinya? Asa kulir marah sajadah. Jauh sebahanya mau orang aja kulir sudah. Melihat buntus tiba lintuhut buntus. Tiba dahi buntus inggih marasnya. Nah, cari jalannya kau tuh mengkandel. Nyamannya sembahyangan. Nyamannya duduk mengajihan. Nah, macam itu lah dicari. Nyale, nah ini jadi kita cari lah supaya nyaman beribadah. Nah yang kayak kita nih, ini kaina tuh, kayak di luar tuh di kipas angin ini kaina nyari duitnya. Nyaman kada humap. Nyale ini kaina insya Allah mudahan ada duitnya karena kita kipas angin ini di luar tuh nyaman. Kan asalnya bertikar plastik ke ambel, belum apa nyaman ada. Nah kita cari semuanya nyaman beribadah nyaman. Nah lah jangan kita nyaman guring saja nyaman jangan beribadah nyaman. Guring tuh banyak sia-sia tah. Ya lah ini banyak sia-sia amun beribadah pun nah makanya tadi. Nah ya lah bagaimana nah kita dalam ibadah kita misalnya untuk ilmunya nyaman ya lah. Nah ya lah ini itu dicari ya. Nah ini. Jadi kembali adabnya atau perhatiannya ujar sirin yang pertama sebelum keluar rumah pariksalah tadi dapur. Nah, ini kompor ya juga. Ya lah, ini yang pertama tadi supaya aman. Aman. Dan pintu-pintu jendela rumah. Nah, ini. Orang bahari lah. Ini orang bahari mamantop lawang, ya mamantop jendela nih. Ini bismillah jadi orang lah. Ini orang bahari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kantup lawang. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kantup jendela. Cuma himnya bakantup muntung. Hakikatnya tak kantup juga. Nah macam itu bagusnya. Ya ini tak him itu tak kantup. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti him. Ya lah ini bujur. Nah itu bagus. Itu orang bahari ternyata nang bujurnya Bismillah itu nang bujurnya. Ada di tapaulan aja nang him nang bakantup muntung tuh. Nah supaya arti hakikatnya orang kada kau membuka. Nah itu kan biar syariat juga ternyata. Nah ini. Nah jadi dapat aman dapur, ya ini aman kompor, pintu jendela aman juga. Nah itu yang bagus tuh. Hanyar keluar rumah. Nah hanyar keluar. Kada ya, aku nanyata tasarah Tuhan aja mau hendak hilang nah itu ngarannya kada tawakal ngarannya itu kada bakal ngarannya. Kenapa garang? Karena orang tawakal kepada Allah tuh itu kada meninggalkan syariat. Dahulu nyata itu dahulu kita di kitab macam itu ya. Orang tawakal kepada Allah itu kada meninggalkan syariat, paling kurang doa itu paling kurang sudah. Nah ini kenapa garang? Nah ini karena orang nang mengerjakan syariat itu disuruh. Nah ini seperti lah. Nah ini kita baca. Jadi kita tawakal itu memang wajib hukumnya. Ini kita berserah kepada Allah itu memang wajib hukumnya. Cuma perhatiannya apa? Kada meninggalkan syariat, kada meninggalkan usaha. Kenapa? Karena disuruh. Itu karena disuruh. Nah ini. Makanya di kitab itu amalan orang tawakal itu 4 macam amalannya. Nah, ini hati ini memang berserah kepada Allah. Lah ini memang macam itulah. Nah, ini memang hati ini memang ingat kepada Allah. Allah nama mengaturnya, Allah nama memperbuatnya memang macam itu. Cuma amalan gawiannya apa? Kan itu perkara di hati. Kan tawakal itu perkara di dalam hati. Gawian awakmu apa? 4 macam. Nah ini supaya kita selamat nih. Lawan macam itu juga nang guru-guru kita nih praktekkan. Lah ini guru-guru praktekkan macam itu juga artinya syariat. Napa usaha itu kada pernah ditinggalkannya. Satu amalan orang tawakal kan kalau ingat lawan Allah, percaya Allah nama mengaturnya, Allah nama memperbuatnya itu perkara di dalam hati. Nah perkara di tangan kau apa? Perkara di batis di awak kau apa? Gahir 4 macam. Yang pertama apa?
menghasilkan manfaat. Inggih itu orang nang tawakal ini menghasilkan manfaat. Kayak apa caranya supaya dapat manfaat? Misalnya apa? Kayak orang makan, inggih supaya kanyang. Nah itu artinya menghasilkan manfaat kanyang. Jadinya makan itu menurut tawakal itu. Kayak hendak kanyang, mun kada makan. Kan itu aneh. Kalau bang misalnya ujar kita misalnya lah, inggih misalnya nangaran kanyang tuh Allah Taala menganyangkan makanan tuh kada memberi bakas bujur. Cuma mun kada makan maulah kanyang. Nah kayak itu kan makanya ini kita supaya bagus, kita nih syariatnya bagus, hakikatnya bagus, dalam hati bujur, di luar bujur. Nah Pak, tetap orang yang tawakal itu menghasilkan manfaat. Anak kanyang makan, anak berisian, anak bakumpul, dua laki bini, ya kayak apa sekarang kada bakumpul, ya le ini kada kawa. Nah ini macam apa kada bakumpul, anak berisian anak kada mau. Nah inggih macam-macamnya leh inggih orang bahari nya ngaran orang kampung dari orang bahari itu ya leh inggih bejut anak ya leh. Nah inggih karena kabi kada ada ya ada ya kabi napa kalambu balain itu aja ya leh inggih ngaran orang bahari kada tahu diobat kada tahu dia apa-apa. Nah kembali, jadi tetap orang yang tawakal itu menghasilkan manfaat. Jadi orang yang jujur tawakal hatinya ingat kepada Allah, cuma gawiannya tetap digawinya. Contoh makan hendak kanyang, contoh hendak barenakan bakumpul lawan bini, itu contoh. Digawinya benar. Cuma tetap dalam hatinya ujarnya makan ini kada memberi bakas, bakumpul dua lagi bini ini kada memberi bakas. Ampun maaf, kadang-kadang ada aja nang makan kada sing kanyangan. Berarti kada memberi bakas ngarannya. Nah itu oleh nah gitu. Kemudian yang kedua, memelihara akan manfaat, itu amalan orang tawakal. Memelihara akan manfaat, misalnya napa garang, menabung. Bahwa orang menabung tuh dia kada tawakal Tuhan, kan Tuhan kalau beri rezeki kan kayak itu. Nah kada nang menabung tuh masih tawakal karena boleh ngarannya. Nah kita menabung kan ya le ingin misalnya agan kayak misalnya bani agan mau pamakan kan menabung ya le ingin itu boleh lah, kada menghilangkan tawakal lah, kada menghilangkan tawakal macam itu dikit. Nah ya le ini kada kayak burung aja jar sehari bacari sehari makan. Oh, yang misalnya itu bujur, kawa kada? Inggih, jawabannya kada kawa karena kita lain makamnya. Nah, kalau secara umum aja supaya hati kita bujur, awak kita gawian jahir bujur, aja boleh aja istilah menabung tuh boleh, kada menghilangkan tawakal. Nah, ya leh, kada menghilangkan tawakal. Kemudian yang ketiga amalannya orang yang tawakal, yang ketiga menolak mudarat. Nah, menolak mudarat yang akan datang. Nah, ini seperti binatang buas. Ada ular misalnya, amun jalan situ, baku tawakal jalan Tuhan jangan. Nah, pagarang jalan yang lain kita. Nah, karena itu ngarannya tawakal juga masih. Nah, pagarang menolak mudarat nah akan datang. Nah, ya leh. Nah, gitu tawakal juga ngarannya. Nah, tawakal dan menghilangkan tawakal itu apabila kita misalnya menolak mudarat, karena menghilangkan tawakal kita misalnya napa bapak mantang sama tak baca bapak mantang itu Tuhan ya nama garingakan ya bapak mantang tuh itu memang disuruh juga dan kada menghilangkan tawakal. Tahu aja seorang nih amun makanan padas pacangan kada bahagianan lagi heran. Ya lah inggih tahu aja aku di tawakal Tuhan nah kalinya tawakal itu. Nah tawakal memang Tuhan nama, cuma kita tetap apabila pacangan ini mudarat jangan digawi kan kayak nyata nih. Nah ya lah nyata. Nah jadi tetap aja. Nah kayak kita juga yang zaman wahyu ini lah. Nah ini kita hidup bersih itu tawakal ngarannya masih amalannya. Lah ini kita misalnya apa meminum vitamin dan sebagainya ya Allah ini dan sebagainya kita nang kaya wahyu ini sudah zamannya kenapa orang menghindari penyakit itu tawakal juga ngarannya.
Ya kada. Berarti boleh aja. Nah, ya boleh aja karena itu termasuk daripada amalan orang nang tawakal. Nah, gitu Mas, malam sudah kita sambat. Ya inggih bagus kita memelihara kesehatan, kita bagus menolak daripada penyakit. Cuma kembali yang penting jangan meninggalkan ibadah, itu aja. Ya oleh, nah itu aja catatannya, yang penting jangan meninggalkan ibadah. Istilahnya kada ibadah di luar, ibadah di dalam rumah sama aja. Nah, ya. Itu yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat apa? Menolak mudarat yang sudah ada. Mudarat yang sudah ada contohnya apa? Baubat. Nah, lalunya garing, lalunya baubat. Apakah menghilangkan tawakal? Kalau baubat jawabannya kada. Nah, itu amalannya. Jadi di hati tetap dijaga niatnya, kan tadi beda. Hati lawan zahir lawan batin ini beda. Batin di dalam hati, zahir zahir yang di luar. Hati tetap aja Allah nama membigasakan, Allah nama menyembuhkan, menghilangkan penyakit, itu tetap aja iman di dada di dalam hati. Cuma nang zahir gawiannya apa? Baubat. Baubat inggih. Ada aja misalnya lah inggih aulia Allah nang kada baubatan. Inggih malahan pamantang dimakan sidin lalu ampih. Misalnya kita pun bisian paguruan. Nah kayak pagawian sidin. Nah kan kita ini kayak itu. Makanya untung bisi paguruan tuh macam kita. Inggih jadi kita tuh kada bahapal. Jadi gawian kita itu kada menarawang, kada. Kenapa bisian paguruan nang guru itu ngarannya pikul awam. Artinya ikutan kita orang awam murid sini nih ikutannya. Nah misalnya kayak abah guru sakumpul kan kita bahari tahu sini tuh baubat cuci darah sampai ke Singapura, sudahnya ke Surabaya, sudahnya tuh. Nah itu kenapa sekarang itu memadahkan lawan murid, itulah gunanya syariat dijalankan. Kalau pang guru tuh kada tawakal kan, guru tuh kada ingat kalau Tuhan yang menyembuhkan pina takutan benar 5 titik. Nah kada, malah jari lawan murid, malah jadi lawan kita ini kayak pagarang cara menjalankan nang bujur, kayak itulah caranya. Nah gitu ya ada. Nah sidin baubat ya lagi, kemudian sidin menghasilkan manfaat berusaha. Nah pausaha sidin nang jualan nang al-zahara itu apa? Wah ini tuh usaha sidin. Nah nang dagang juga sidin ya lagi berusaha juga. Nah itu artinya melajari lawan kita muridnya, macam itulah jalan nang bagusnya. Nah walaupun tadi jalan yang lain ada pang orang kada berubatan lagi ya lagi karena tawakalnya kuat lawan Tuhan, kita bang kita 4 paguruan aja. Jalan nang mana? Jalan nang baubat, jalan nang berusaha. Ya lah itu jalan kita. Nah ya lah ini kita kada menyalahkan. Misalnya ada sebagian pernah waliullah ada kisahnya misalnya tah. Nah ya lah ini kada berusahaan lagi tulah ke gunung misalnya apa ngarannya binatang yang beri makan kan banyak itu kisahnya. Nah cuma kita ada. Nah kita mencari jalan nang kaya paguruan kita. Kembali. Jadi orang yang tawakal memang kita wajib bertawakal kepada Allah. Itu perkara di dalam hati. Amalannya apa nang di jahirnya tetap menghasilkan manfaat. Nah apa tadi? Ada hendak makan, hendak kanyang makan contoh. Kita ada nah bangarannya nang kadu memelihara manfaat. Misalnya apa? Menabung boleh tawakal. Kemudian menolak mudarat yang akan datang. Tahu aja pacangan mudarat jangan digawi. Tahu aja pacangan ini tinggi darah per penyakit seorang nih, jangan tapi banyak makan daging. Kan itu termasuk daripada tawakal. Cuma gawian jahir. Nah, ini kemudian yang keempat apa? Menolak daripada yang mudarat yang sudah ada. Contohnya baubat. Nah itu ringkasnya lah. Nah jadi biar baratan tuh masih tawakal karena itu amalan orang tawakal. Di hati ingat kepada Allah, di zahir gawiannya macam tadi itu kada menghilang tawakal. Itu bujur ternyata. Nah kada bagus tuh perkara di dalam tak keluar. Itu kada bagus. Itu ngarannya Superman. Cawat tak keluar. Cuma hati ya biar Superman cawatnya di luar. Turutnya lah kan bagus. Ada lagi Wonder Woman bihanya di luar. Nah kan bagus soalnya. Itu perkara di dalam juga, di luar juga. Ini tawakal perkara di mana? Di hati. Nang jahir bang usahaan dari pasakan andakannya.
pasakan andakan ini kada ya le yang di luar dimuntung aja ya le nah misalnya kada kawa macam itu. Nah, karena itu perkara di dalam makanya pian makanya macam ini yang salamat tuh macam ini. Yang salamat misalnya kita bawa obat, ini contoh misalnya bawa obat. Ditakuni orang, obat apa lagi tapi jadi ampih garing. Jadi kita aku butrik cuma di hati tapi Allah menyembuhkan itu salamat. Nah, amunnya kita sampai ke dalam hati, budrik juga enak mau menyembuhkan aku teh. Nah, misalnya sampai ke dalam hati, maka ngarannya syirik khafi ngarannya. Nah, syirik khafi itu menyekutuakan Tuhan cuma kada nampak. Berarti dua yang menyembuhkan Allah iya juga, budrik iya juga. Nah, kayak itu jadinya. Nah, itu contoh yang halus ya. Nah, jadi biar selamat muntung aja ini terima kasih lah ikan memberi aku dalam hati ya Allah terima kasih ingin beri rezeki. Nah, itu selamat. Jangan kena najar orang ini balas hanyar. Iya. Wah, jadi kawan nih. Kada terima kasihnya apa? Aku terima kasih ya Tuhan dia memberi kalau jar. Nah, jar kawan ini lagi memberi kan. Ya lagi itu hari bisa ngarannya perkara di dalam tak keluar kada baik. Nah, ya oleh, nah ini kada bagus. Inggih, jadi perkara di dalam juga uji orang bari ucus tak keluar. Usus tak keluar. Nah, yang kada baik di dalam juga. Nah, inggih. Tenang selamat dah. Nah, ini kadang kita tuh yang di luar itu, yang di dalam dipandir di luar aja, nah itu kada baik jadinya. Nah ya lagi. Nah sudah, nah ini jadi itu yang pertama lah. Kemudian penjagaan yang kedua, bagi perempuan yang keluar untuk musafir jangan memakai perhiasan yang mencolok atau pergi ke pasar juga termasuk demikian. Nah kita bahas dulu lah, nah kita catatan sedikit lah. Gini memang lah kita publik. Tawakal itu kisah tawakal. Tawakal itu memang ada tingkatan-tingkatannya kan. Ada kelas-kelasnya. Ya, ini kada sama pang tawakal kita lawan tawakal orang wali. Kada sama pang tawakal kita lawan tawakal para nabi. Lain kada. Ya leh kayak Nabi Ibrahim juga, ya Nabi Ibrahim apa? Ketika dibakar Raja Namrud nih, ujar Jibril, wahai Nabi Ibrahim, apa pinta ikam lawan aku nah? Apa pinta ikam lawan Allah Taala nah? Makasih kepadah lasih. Kan waktu dibanam nih, jar Jibril, ayo kasih nah. Pinta apa ikam wahai Ibrahim lawan Allah Taala? Apa dahkan nah? Ya Nabi Ibrahim, Allah Taala tahu aja. Oh itu tawakal Nabi tak. Nah, kita pun nabilah lain. Nah, jadi makanya tingkatannya 3 supaya kita paham. Jadi kita kadang menyalahkan orang yang macam itu tawakalnya aja bujur nih. Ya, 3 tingkatan. 3 martabat ngarannya. Nah, di kitab itu macam itu. Yang pertama tawakalnya yang pertama seperti orang yang berwakil. Itu tingkatan yang pertama orang tawakal seperti orang yang berwakil. Kayak kita nih minum obat, ya Allah, enggih sembuhkan ulun nah dengan sebab minum obat kan kayak itu ya kan wakil berarti nih padahal nah kita minum obat coba wakilnya Allah yang mau menyembuhkan itu wakil karena nah itu wakil itu macam kita nah kita rajin nah kita berusaha ya Allah mudah dapat rezeki usaha dijenakan cuma siapa yang diwakilkan Tuhan memberi rezeki kan wakil karena itu macam kita usaha digawi cuma Tuhan nama beri rezeki bawa wakil Tuhan berarti usaha main berarti kan kayak itu bawa wakil ngarannya nah kan kayak itu contoh itu kita lah anggaplah kita yang paling rendah tawakalnya martabat yang pertama seperti orang yang berwakil. Kemudian martabat yang kedua apa seperti kananak dengan ibunya. Seperti kakanakan yang halus lawan umanya. Artinya apa? Kadada lain yang dipikirannya, yang dicintainya, yang dikehendakinya kecuali kuitannya. Nah itu tertinggi pada yang pertama. Kenapa garang orangnya misalnya inggih? Kenapa garang berusaha? Karena berdiri berusaha karena memang ini usaha Allah Taala menyuruhnya. Kada dan lain rezeki dapatkah? Kadakah yang penting Tuhan sudah kulakukan yang disuruh Tuhan itu seperti orang nang kakanakan lawan umanya. Nanya kada ada kehendaknya yang penting lawan umanya. Kan itu yang penting lawan umanya. Nah, yang ketiga ini nambah hebatnya yang bahasa kita seperti apa? Seperti jenazah di tangan pamandiannya gitu.
Nah, jadi kada ada daya apa ya lagi, ya kan Nabi Ibrahim tadi, pasrah Tuhan aja deh. Nah, kayak itu. Ada lah macam itu, ya banyak. Ya lah ini para ambia, para aulia, ada macam itu. Nah, itu tingkatannya sudah. Nah, seperti apa tadi jenazah di tangan paman lian, anak dihiringakannya kayu juga, kada mengaluh kada. Ya ingat di pamannya jangan penting harapannya juga salah dia. Nah, kenapa gerang itu pang tawakalnya nang martabat nang ketiga supaya kita paham. Jadi jangan menyalahkan orang jangan. Nah, kalau kau ada nama macam itu. Nah, kayak contoh tadi Nabi Ibrahim tadi contohnya. Ya ini jar Nabi Ibrahim aku ada apa-apa, Tuhan tahu aja. Nah, kayak itu macam itu lah. Nah, ini. Nah, jadi kembalilah itu masalah tawakal tadi supaya kita paham. Nah, jadi mungkin barangkali kita amalkan dulu tingkat yang pertama, baru kita amalkan berwakil seperti orang nomor berwakil lawan Allah. Jadi nang usaha tu diwakilkan Tuhan nang menggawinya, diwakilkan lawan Tuhan nama hasilakannya itu pasti. Nah, yang ini berwakil ngarannya. Nah, sudah kemudian perhatian yang kedua bagi perempuan yang keluar untuk musafir, jangan memakai perhiasan yang mencolok atau pergi ke pasar juga termasuk demikian. Nah, ini. Jadi bagi bibinian ya, kenapa jadi bagi bibinian? Karena banyak bibinian pang agak-agak. Nah, ini kan kayak itu, apalagi yang mengenai perhiasan itu pasti udah pikiran tuh bibinian. Nah, bibinian itu memang lah ngarannya itu mar'atun itu diambil daripada mir'ah itu artinya caramin itu apa? Katuju dilihatin. Nah, katuju dipandang memang macam itulah. Ya, bibinian itu katuju dipandang. Cuma kami lelaki ini katuju maman cucuk benar. Ya, inggi macam itu. Jadi ini aneh ya yang bagian banyak nama memandang aksi banget. Nah, ya di rumah saya ngomongnya memandang abahnya barang hadinya kayak aja. Nah, ya inggi macam-macam lah. Padahal di rumah itu menjadi pahala. Nah, itu lah inggi. Aja itu kadang bahas itu. Jadi yang pertama tadi kembali, jadi kita jagalah. Nah, inggi yang ujar Bang Napi itu kejahatan bukan karena ada niat pelaku. Tahu Bang Napi bahari lah. Nah, tahu Bang Napi lah nang sergap bahari nang zaman Abu Bursa kumpul. Nah, Abu Bursa kumpul apa mau makan batu. Sabalah waspadalah. Nah, iya tak. Nah, ya waspadalah di sini lah ya Bang Napi ngarannya inggi. Nah, apa dirsidin aja Bang Napi nih. Kejahatan itu bukan karena ada niat pelaku, cuma juga ada kesempatan. Padahal kada ada jadi niat hendak merampok, hendak ambil dihurang ke pasar. Pian bang, ya lah inggih. Mencari iwak mau galincing cari iwak ya lah inggih. Menunjuk iwak itu kali 5-nya nah itu nah ya berapa 5 botek. Utasnya 5. Jadi 5 di orang tunjuk tuh sabuting aja nah itu nah ini ada 5 nah. Ya lah inggih pian juga ajar nang ke pasar nih. Gari kitanya aku lalu apa? Iya nang beli juruk-juruk kayaknya digandingnya lah baramahan seorang juga. Nah, ya lah enggi. Jadi aja enggi sadang-sadang aja lah. Nah, sadang-sadang aja lah. Nah, enggi sama pian lah. Lawan orang nama buka aurat tah. Nah, macam itu dia bibinian lah khususnya lah. Enggi membuka aurat tuh. Enggi kenapa jadi orang kapingin seorang juga buka-buka. Ya ada, kenapa jadi misalnya ini rancang ada apa ngalih pemerkosaan dan sebagainya, kenapa kan rancak juga membuka-buka. Nah, itu diantaranya termakan juga apa dijaga lah juga. Nah, ya Allah ini dijaga lah juga. Nah, ini. Nah, itu kemudian yang ketiga terus. Keluar musafir hendaklah ia berwudu atau bersedekah atau membaca ayat kursi 1 kali atau membaca surah Al-Quraisy li ila bi Quraisy 7 kali. Nah, ini. Nah, bagus. Yang pertama keluar rumah itu baudu. Bagus tak? Kenapa garang? Karena tiap-tiap kita baudu, apa yang kita gawi nilainya ibadah. Selama dalam keadaan baudu, hendak guring baudu, berapa jampian guring, beribadah aja tuh. Nah, berusaha tadi dalam keadaan baudu dan sebagainya apa? Kalau rumah baudu pian. Nah, kalau rumah tadi dalam keadaan baudu selama wudunya kada batal ditulis dalam ibadah umai. Palar benar nih. Nah, ini satu. Atau bersedekah baudu ini lah bulannya datang bulan. Nah, lain baudu hendak sembahyang lain oleh. Ini baudu hendak guring.
baudu hendak dalam perjalanan kan sunat, berarti tetap aja nang datang bulan nang nipas dan sebagainya itu baudu boleh. Nah boleh. Cuma niatnya apa? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, misalnya saja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah ini karena lirafil hadas, karena ada mengatakan hadas itu hadis besar saja kan ada. Jadi tetap aja nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, saja aku berwudu karena Allah Ta'ala, kan bisa saja. Nah macam itulah niatnya lah. Kemudian lagi apa? Bersedekah, bagusnya hendak berjalan itu bersedekah. Apalagi ini banyak aja biar nama pintaan. Nah yang mana aja cuma masa mahar nama pintaan. Apakah situ di karangan putihnya ada? Apakah situ di mananya ada? Di sungkainya ada. Nah berarti ada lah jarak menengkar ada. Baru bersedekah nomor tuh mulai rumah bersedekah. Nah mulai rumah bersedekah ya lagi barang ya bersedekah kalau siapa tiga rumah kalau siapa kakak bagus saja. Nah ini kenapa garang? Karena as-sadaqah tadfa'ul bala, karena sedekah itu manulak bala. Nah supaya selamat di perjalanan ya leh, supaya lancar sampai buliknya banyak bersedekah. Nah jadi mulai rumah doanya sudah ada. Kami mulai sungkai, pian ka sungkai malah bahaya. Ada hal pelik sedikit, nah ini bagusnya mulai rumah ada bersedekah atau lah sampai di mana di jalan-jalan dicikir aja, bagusnya mina. Coba lihat mencikir itu kalau habang gugur. Bagian babulikan apa jar bangsol, nah supan nggak ada, supan. Tinggi, nah aja bagus bersedekah, karena bagus bersedekah lah. Hendak bepergian ini bagus bersedekah. Karena garang supaya ibaratnya manulak bala, supaya menjadi doa keselamatan. Gawiannya apa? Bersedekah hendak tulak bagus bis. Kemudian lagi atau membaca ayat kursi 1 kali bagus. Atau membaca suratul Quraisy ila bi Quraisy itu sampai habis 7 kali bisa juga. Sambil berjalan baca bagus tak ayat kursi dibaca. Yang misalnya di sini dulu ila bi Quraisy dibaca 7 kali, ayat kursi sekali bagus ya. Bagus benar nggih. Karena semua itu amalan supaya selamat di perjalanan sampai ia pulang. Nah nggih, sampai ia pulang. Kemudian terakhir keempat, dianjurkan kalau pulang dari musafir membawakan sesuatu seperti makanan untuk anak istri, umpamanya ngarannya buah tangan. Nah itu bagus biarlah. Nah makanya musafir itu jakanya kau diatur jangan malam, siang karena benar supaya orangnya bangunan kawadi makan malam pak gulingan sudah. Nah itu misalnya kawat diatur. Lawan yang kedua apa tadi? Ada oleh-oleh barang ini padahal binong ini kalau rimpi ketemu bawa rimpi cuma rame aja juga. Ada jangan dimakan ada juga apa dibawa aja nah rame ada. Ini pada rimpi terbaik dimakannya juga. Misalnya ini nah pemulai mata murah ya ini misalnya membawa martabak panas berarti orang dimakan nih. Pada mulai mata pula, cuma ada apa-apa yang penting ada yang dibawa itu bagus tuh biarlah, itu bagus dibawa lah itu bagus. Nah ini. Nah kemudian pasal yang ke-9, nah ini adab-adab masuk masjid dan di dalam masjid. Nah ini sama kayak kita lihat musafir, apalagi datang jauh. Ya lah ini bagusnya apa ada apa bang ini kalau masalah harganya masalah barangnya tuh kada jadi masalah nomor 2 itu yang penting ada di bawah. Banyak aku boleh membawa kurma datang di Makkah di Binong banyak kurma lain lah ini yang lain jadi asal ada. Nah ya asal ada ya namanya bertamu tuh banyak ya lagi bercium kanan bercium kiri kalau bertamu nih jadi nang kanan minyak harumnya lah ya nang kiri bercium tasbihnya lah ya. Iya, ini apa karena kebiasaan macam itu memang harus macam ini kada datang udah tangan aja kada tahu ya seminggu udah aja kada ada apa-apanya. Nah misalnya jangan barang yang ada di kampung apa ada juga tak. Nah ini sama aja. Nah tadi kembali pasal yang ke-9 karena adab-adab masuk ke masjid dan adab-adab di dalam masjid. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya baratan. Amin. Allahumma